Majelis Jemaat GKP Galilea Tanjung Priok mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dan tamu yang hadir dalam kebaktian umum di tempat ini. Kiranya kebaktian saat ini akan membawa pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan diri Anda dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Jemaat, diundang berdiri dan mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Puji Tuhan Sang Raja. Diambil dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita menaikkan pujian kepada 128 baitnya yang pertama.
Silakan duduk kembali dan kita akan menaikkan syukur kita di dalam doa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di keteduhan minggu pagi hati kami begitu bersuka cita. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sedikit pun. Waktu demi waktu berlalu dan semua itu terjadi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan mengantar kami untuk hadir beribadah di rumah-Mu yang kudus. Di sini kami percaya bahwa Tuhan memberi kelengkapan bagi kami. Dan juga kami yakin ketika saudara kami juga tidak bisa hadir untuk ambil bagian di gedung gereja ini, tetapi saudara-saudara kami akan ambil bagian dalam ibadah online di rumah masing-masing. Roh Kudus ini juga tetap menyertai dan melengkapi saudara-saudara kami dan kami sekalian. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan dan sukacita kami. Amin. Saudara, Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang kita kenal sebagai bagian yang menuliskan hukum Allah mengatakan demikian kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menaikkan PKJ 55 ayat yang pertama. Bahwa begitu seringnya kita mengecewakan hati Tuhan, menyakiti sesama kita. Kita sering melakukan dosa dan kesalahan. Sebab itu, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan-Nya untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita ucapkan bersama, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Ini salam kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 435 bait 1 dan bait yang kedua.
pengampunan yang diberitakan kepada kita melalui surat Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ungkapan sukacita dan syukur kita atas berita anugerah pengampunan kita ungkapkan melalui Kidung Jemaat 395 ayat yang pertama. Tujuan pada Tuhan lalu pembacaan Mazmur. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dan kita akan membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatimu kepada perintah-perintah-Mu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Lalukanlah celakaku yang menggentarkan aku. Sesungguhnya aku rindu kepada cita-cita-Mu. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Ini benar. Kidung Jemaat 48, kemuliaan bagi Bapa.
Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk pembacaan firman melalui pujian pada Tuhan dari Kidung Jemaat 50 ayat 1 bait 1 dan bait yang ke-6. Yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup, kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami yang begitu merindukan akan sapaan firman Tuhan, saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi sesuatu hal yang ingin supaya dapat bertumbuh dalam hati dan hidup kami, dan itu hanya terjadi kalau kami mengandalkan kehidupan kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Kiranya firman Tuhan boleh terpelihara, bertumbuh dan bermula dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga umpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan, menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Baik, hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai, hamba yang jahat, seluruh hutangnya telah dihapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar serta melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, ada seorang dokter yang berkata demikian kepada seorang pasien yang datang kepadanya. Makanya dia berkata, sudah 10 tahun saya sebagai dokter spesialis, dan sekarang saya melihat gejala yang seperti ibu alami. Ya. Saya tidak bisa menolong ibu. Ibu harus cari dokter bedah atau dokter lain. Ibu patut bersyukur masih disayang Tuhan. Kalau ini menimpa pasien lain, mungkin dia sudah lama meninggal. Saudara, mungkin sepertinya dokter itu mengajak ya mungkin secara manusia yang berharapan, ya, yang punya Tuhan masih. Dokter itu mengajak ibu itu untuk berbesar hati, ya, untuk tetap bersyukur, gitu ya. Tapi secara profesi, ya, dokter itu tidak boleh mengatakan demikian. Harus ada action yang dilakukan segera menghadapi apa yang dialami oleh ibu itu, gitu ya. Karena apa yang diungkapkan oleh dokter mungkin bukan yang menyembuhkan, tetapi akan membuat semakin mungkin depresi, ya, terpuruk, dan kepikiran yang tidak sehat tentang penyakitnya dan memang akan berdampak tidak sehat juga secara fisiknya, gitu ya. Nah, padahal tiap orang yang sedang sakit, ya, apalagi yang saat itu tengah mengalami nyeri yang sangat, ya, dia membutuhkan suatu tindakan cepat, menerima pengobatan yang dikatakan pengobatan paliatif. Apa maksud dari pengobatan paliatif? Pengobatan paliatif adalah bukan cuma sekedar menerima obat, gitu ya, yang mungkin saat itu dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakitnya, ya, atau painkiller, ya, mungkin dengan obat-obatan tertentu, tetapi juga ada hal-hal yang memang harus dilakukan dalam mendampingi seseorang yang menerima pengobatan secara kimiawi atau obat-obatan yang diminum secara oral, gitu ya, obat-obatan yang sudah tertentu bisa menghilangkan sakit, ada paracetamol, ada ibuprofen dan sebagainya, gitu ya. Tapi dikatakan juga bahwa penting ada yang dikatakan sebagai pengobatan paliatif, pertolongan atau tepatnya pertolongan paliatif, yang tujuannya bukan meredakan rasa nyeri, karena rasa nyeri itu bisa diatasi dengan obat, ya, tetapi penyembuhan paliatif adalah perlu pendampingan atau ungkapan atau hal-hal yang dibutuhkan seseorang, ya, untuk bisa lepas dari penderitaannya. Inilah satu penyembuhan yang holistik, bukan cuma sekedar obat yang diterima, ya, memang obat itu juga bisa disebut juga sebagai paliatif, tapi yang holistik adalah ada pendampingan, entah itu ungkapan ataupun juga nasihat, ya, apapun yang dilakukan oleh pihak medis, ya, atau entah dokter, ya, untuk bisa mensugesti, untuk bisa memberikan kekuatan, ya, untuk bisa memberikan sukacita, ya, pengharapan, ya, kebesaran hati, gitu ya, sehingga seseorang bisa dengan penuh antusias, gitu, menjalani setiap proses penyembuhan yang harus dia jalani, ya. Nah,
Berbicara tentang hal ini, ya pertolongan paliatif ini tidak cuma ditujukan pada nyeri itu sendiri, melainkan juga pada derita, pada ketidaknyamanan ya diakibatkan oleh rasa nyeri. Nah, yang sakit adalah tubuh seseorang atau tubuh para pasien. Yang menderita kan batin, ya, hati mereka. Karena apa? Ya, setiap orang yang mengalami penyakit batinnya pasti merasa menderita, ya. Mereka harus terpisah dari keluarga karena harus masuk ruang perawatan misalnya, ya, mengalami opname dan sebagainya gitu ya. Dan banyak hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya mungkin ya. Nah, saudara, dalam arti yang lebih luas, pertolongan paliatif itu bukan semata-mata dilakukan ya kepada seseorang yang mengalami luka fisik, tetapi juga yang mengalami luka batin. Mengalami luka batin itu rasa nyeri, ya, rasa tidak tenang, rasa tidak nyaman, ya, rasa tidak sejahtera dalam hidup, ya. Itu juga membutuhkan pertolongan paliatif, membutuhkan pertolongan yang bisa membawa seseorang untuk keluar dari rasa tidak tenangnya, rasa tidak nyaman, rasa tidak sejahtera, untuk bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, dengan sukacita. Apa yang bisa menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, tidak tenang? Mengalami luka batin, mengalami sakit hati, ya, inilah yang dikatakan sebagai penderitaan kita, ya. Penderitaan dialami oleh seseorang ketika dia disakiti oleh pihak lain, dia merasa ya dijahati oleh orang lain, perasaan itu begitu kuat, dan dampak ketika seseorang merasa sakit hati, ya, mungkin ini akan menjadi suatu dendam. Bukan mungkin, biasanya ya umumnya menjadi suatu kondisi dan situasi membuat seseorang memendam kemarahan, memendam kebencian, ya. Dan rasa dendam, rasa benci itulah yang akan menghapus sukacita, tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman. Apapun relasi dari hubungan antar manusia, ya, penyebab apapun yang terjadi, kalau seseorang merasa punya dendam, punya kemarahan, ya, dia tidak akan pernah merasa sejahtera. Dan lebih ironis lagi kalau penyebab ataupun yang menjadi penyebab dari seseorang merasa sakit hati itu adalah orang ya atau pihak yang sering dia jumpai, ya, yang intens mengalami perjumpaan, ada di dalam teman satu kantor, ya, mungkin dengan tetangga, ya, atau mungkin juga dalam keluarga, bahkan bisa saja tidak mustahil itu terjadi dalam persekutuan. Kita menghindar untuk menjumpai seseorang, ya, karena kita punya kemarahan, punya dendam, walaupun mungkin orang tersebut, ya, entah karena sudah menyadari kesalahannya, pernah mengekspresikan bahwa dia mau berkomunikasi dengan kita, ya. Dia mau membuka kembali relasi yang pernah dia rusak. Ataupun juga pernah ada seseorang yang datang menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan kepada kita. Apakah kita bisa memiliki hati yang terbuka untuk mengampuni, ya, untuk mau memaafkan? Apakah kita membutuhkan apa yang dikatakan seperti tadi, pertolongan paliatif? Ada pendampingan, ada orang atau ada pihak yang menyadarkan kita, yang mau menasihati, mengingatkan, ya, dan mau mensupport kita untuk bisa membangun relasi yang lebih baik lagi dengan orang lain yang pernah menimbulkan kemarahan atau sakit hati atau mungkin merugikan kita. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita rasakan? Mengurangi atau harus kita akui bahwa rasanya pihak-pihak yang mau menjadi mediator, pembawa kedamaian gitu ya, rasanya
agak sulit untuk ditemukan karena kita atau mungkin kita melihat kasus per kasus gitu ya. Lebih sering mungkin kita jadi provokator ya, kita ngompor-ngomporin gitu ya untuk seseorang itu tetap memiliki emosi kebencian, kemarahan gitu, ketimbang sikap untuk mau melupakan dan mengampuni ya. Seseorang curhat kepada kita, bicara tentang apa yang menjadi perasaannya. Yang juga kita bisa berperan seperti seorang yang menjadi pendamping yang baik, yang mendengarkan tulisannya dan memberikan masukan-masukan yang positif, ya, dengan pakai prinsip palliatif tadi, ya, untuk bisa memulihkan hatinya, ya, tapi bukan dengan cara menjadi provokator, ya, mengompor-ngompornya supaya hubungan itu tidak bisa terjembatani. Tapi kita diajak untuk melihat bahwa relasi apapun, seburuk apapun, serusak apapun, kalau seseorang sudah mau datang meminta maaf, apapun menyadari kesalahan tanpa ada ungkapan maaf, tetapi dari sikap dan perilakunya sudah menunjukkan dia mau membangun relasi kembali dengan kita harus memaafkan. Tapi juga bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah sadar bahwa dia bersalah ataupun dia memiliki kesalahan terhadap kita. Bagaimana kita bisa mengampuninya? Apakah kita patut juga untuk mengampuninya? Saudara, hal mengampuni adalah satu hal yang memang sangat sulit, ya, satu hal yang tidak mudah. Kita bisa mengatakan kita mengampuni, tetapi kita tidak bisa dengan serta-merta ataupun juga dengan lapang dada bisa melupakan. Dan hal ini kita yang menjadi pergumulan bertanya dari murid-murid Tuhan sendiri. Ketika ada orang murid yang bertanya pada Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni? Apakah 7 kali? Ya, 7 kali ya, frekuensi sebanyak 7 kali itu dianggap sudah sempurna, karena 7 itu adalah angka kesempurnaan, ya. Dalam masyarakat kita itu angka 7 adalah angka kesempurnaan, dan kalau orang sampai memaafkan 7 kali itu juga udah dasarnya udah kelewatan banget deh ini orang sampai kita harus mengampuni sampai 7 kali gitu ya. Nah, tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ternyata Tuhan tidak cuma mengatakan iya boleh. Tuhan bisa mengatakan 70 kali 7 kali. Jumlahnya berapa? 490 kali. Apakah artinya bahwa kita harus menghitung gitu ya, sampai ada batas maaf yang bisa kita berikan dengan jumlah tersebut? Tentu tidak. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah bahwa ya, pengampunan itu adalah suatu hal yang tidak terbatas. Pengampunan itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah habis yang harus dapat kita nyatakan dan kita lakukan. Kemudian Tuhan Yesus juga mengetengahkan sebuah kisah ketika ada seorang yang punya hutang kepada orang lain, ya, kepada sang tuan, dan tuannya itu membebaskan atas hutangnya. Tapi kemudian dia menekan dan menindas orang lain yang berhutang kepadanya yang jumlahnya lebih kecil dari apa yang sudah dia alami sebagai pembebasan atas hutangnya dari tuannya. Ini sangat tidak fair, ya, sangat tidak adil. Sudah dibebaskan tetapi justru masih menindas. Ya. Nah, saudara, apa yang dikemukakan melalui perencanaan ini adalah bahwa sebenarnya mengapa kita harus mengampuni? Mengapa pengampunan yang kita beri tidak terbatas? Yang pertama adalah karena kita sudah menerima pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Karena Allah sudah memberikan pengampunan yang tidak terbandingi dengan apapun melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membutuhkan pemulihan atas hidup kita, atas hati kita, kita harus dapat memberikan ruang kepada Roh Kudus yang bertindak sebagai penyembuh paliatif, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa memaafkan, untuk bisa melupakan kesalahan orang lain,
kesalahan sesama kita. Membiarkan Roh Kudus untuk memberikan kuasanya, ya, memberikan kekuatan pada kita untuk melakukan ataupun juga mengingat, ya, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Kita tidak membiarkan diri kita yang berkuasa atas hati kita, pikiran kita yang bertindak, ya, menguasai hidup kita untuk bertindak, mengembar kemarahan, ya, untuk meluapkan emosi, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan rencana-rencana jahat lainnya. Tapi sekali lagi, apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita adalah suatu hal yang menjadi dasar ketika kita juga mau mengampuni orang lain, mau membangun relasi yang lebih baik lagi dengan orang lain. Mengampuni berarti melupakan. Walaupun yang bersangkutan melakukan kesalahan lagi, itu adalah hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Artinya, dialah yang punya hutang untuk dia selesaikan terhadap Tuhan. Tetapi kita yang sudah dibebaskan atas hutang-hutang dan dosa, kesalahan-kesalahan kita, biarlah kita juga memberikan kebebasan kepada orang lain. Artinya memberi kebebasan kepada hati kita untuk menerima orang lain sebagai sesama yang patut kita kasihi, sebagai sesama yang patut kita lupakan segala kesalahannya, dan sebagai sesama yang kita bersedia dan rela untuk memberikan pengampunan. Berapa kali dia dalam kesalahan, lakukanlah ampunan dan maafkanlah. Kita percaya bahwa hati yang gembira, hati yang sukacita adalah hati yang punya rasa sejahtera. Dan rasa sejahtera itu adalah ketika kita sudah bisa melepaskan duri-duri sakit hati dalam hati kita. Saudara, di Irak ada satu kisah yang terjadi ketika seorang yang bernama Mahima, seorang ibu, ya, memiliki rasa sakit hati. Dan setiap orang pasti, ya, setiap ibu pasti punya rasa sakit hati yang sama. Kalau apa? Kalau putra yang dikasihinya ternyata harus dibunuh oleh orang lain. Seseorang yang membunuh putranya itu merupakan satu sakit hati, menimbulkan kemarahan, dan hukuman gantung akan dilakukan. Dan pelaku dari hukuman itu tidak lain dipanggil, ya, yang harus mengeksekusinya adalah ibunya sendiri, ibu dari sang korban. IGJ mengalunkan tali gantungan, ya, kepada ini, dan sang terdakwa pembunuh anaknya itu berdiri di atas kursi, ya, dan ibu itu ditugaskan untuk menendang kursi itu, dan saat kursi tertendang kan dia harus tergantung, ya, dan mati. Itu hukum yang sudah disepakati. Menjelang pelaksanaan eksekusi itu, ibu itu bermimpi. Rupanya dalam mimpi itu almarhum anaknya itu datang untuk mengatakan ibu ampuni dia, maafkan dia, sampai 2 kali, ya. Kemudian pada saat eksekusi, ibu itu masih memikirkan apa yang dia alami dalam perjumpaan dengan anaknya dalam mimpi. Dan apa yang dia lakukan, dia sudah siap. Apa yang dia lakukan, dia tidak menyerang kursi itu, tetapi dia menampar dengan sekeras-kerasnya dan memohon kepada hakim untuk memaafkan, mengampuni. Hukum tetap berjalan, ya, tapi si pembunuh ini menjalani hukuman seumur hidup, tidak mengalami hukum mati, ya, dan dia diampuni, dimaafkan oleh ibu tadi. Nah, ada juga kisah mungkin tidak banyak yang tahu tentang Paulus kesekian begitu yang pernah ditembak oleh seorang Turki, Ali Aksa kalau tidak salah namanya. Paulus mengunjungi, ya, memaafkan dan mengampuni, dan menurut berita memang si Ali Aksa ini kemudian menjadi percaya pada Kristus. Banyak sekali kisah-kisah pengampunan yang terjadi, yang Tuhan perkenankan terjadi untuk mengajarkan kepada kita.
betapa indahnya mengampuni dan betapa indahnya mengasihi. Kiranya Tuhan lalu Roh Kudus-Nya mampu membuat hati kita selalu mau mengampuni dan mengasihi siapapun mereka dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu diundang berdiri dan mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Mas, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, memberikan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu Jemaat, mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita dan mengingat dalam firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat PKJ 216 ayat 1 dan 3. Yang sebelah kanan, yang kiri untuk memberikan persembahan syukur, kami persilakan.
Ibu Jemaat undang berdiri dan mari kita satu dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Bapa di surga, karena pada saat ini Tuhan kami memberikan apa yang kami miliki yang berasal tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini Tuhan, supaya ini menjadi satu berkat bagi kehidupan keluarga berjemaat kami masing-masing. Jadi mohon Tuhan, Engkau bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi keluarga, rumah tangga, anggota jemaat kami ini Bapa. Kami percaya itu Tuhan, bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, mari kita mendengar warta Jemaat sepekan Minggu tanggal 6 September 2020. Pelayanan Tuhan yang melayani ibadah kita pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Lisanti Lasso, terima kasih atas pelayanan Ibu. Tuhan Yesus memberkati keluarga Ibu setiap saat. Ibadah kategorial seperti ibadah KPP, PRT berjalan sebagai biasa dalam antrian secara daring atau online. Jadwal pelawatan minggu ini adalah di wilayah 2, di rumah keluarga Ibu Ana Leleuli dan keluarga Bapak Saka dan keluarga Ibu Olga Suwandi. Yang keempat, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara-saudari kita. Yang pertama, anak kita Irene, anak dari Ibu Gloria Merere, sedang dalam perawatan di rumah sakit Harum. Yang kedua, Bapak Pata dalam pemulihan pasca operasi. Yang ketiga, Ibu Vera Latuputi yang minggu kemarin jatuh sakit. Yang kelima, jemaat yang berulang tahun minggu ini adalah Ibu Vera Latuputi. Pada tanggal 4 kemarin kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Vera. Semoga semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kita menaikkan syafaat kita dan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Betapa besarnya dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami adalah orang-orang yang patut menerima hukuman, sebab hukuman atas dosa adalah maut. Tetapi justru kami telah menerima pengampunan daripada-Mu yang memungkinkan kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang menerima anugerah kehidupan yang baru. Dan ajarkanlah kami Tuhan sebagai orang yang telah Tuhan tebus untuk juga mau mengampuni sesama kami, karena pengampunan yang sempurna telah kami terima daripada-Mu. Ajarkanlah kami juga untuk mau mengampuni dan melupakan kesalahan sesama kami, mau lebih sungguh-sungguh menyatakan kasih dan pengampunan, dan tidak membatasi kasih dan pengampunan kami dengan pemikiran kami sendiri. Biarlah Tuhan, setiap orang yang mungkin juga pernah melakukan hal yang menyakitkan kami, mereka juga punya kesadaran untuk memperbaiki sikapnya, tetapi tanpa harus menunggu bagaimana mereka bersikap, supaya hati kami tetap merasa sejahtera dan damai. Biarlah kami bisa mencabut duri-duri kemarahan, kebencian, dan hal-hal yang membuat kami tidak merasa nyaman dalam hidup ini. Tapi kenyamanan adalah ketika kami mau menyerahkan hidup kami untuk dipimpin Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus yang mendampingi hidup kami, bahkan memimpin hidup kami untuk berjalan bersama, melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang telah kami terima. Tuhan, kami begitu prihatin akan meningkatnya jumlah orang-orang yang terpapar COVID-19 ini Tuhan.
begitu luasnya daerah penyebaran pandemi ini. Bahkan daerah DKI adalah wilayah yang memberikan kontribusi paling besar dalam penyebaran COVID ini di seluruh Indonesia, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, lindungilah kami selalu, dan berikanlah kesetiaan pada kami untuk mau konsisten menerapkan protokol kesehatan, untuk mau peduli dengan apa yang menjadi pergumulan bersama, bukan hanya bagi rakyat Jakarta, Indonesia, tapi juga bagi dunia, ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan uang yang terbaik sehingga vaksin yang dapat ditemukan bisa berfungsi dengan baik, dan tentunya pertolongan Tuhanlah yang mampu menyembuhkan dan memulihkan serta melindungi kami. Dan kami hanya berserah pada pertolongan Tuhan dan melakukan bagian kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi Ibu Vera yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan yang jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kami juga percaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak kami Irin Agawi, Tuhan, putra dari Ibu Glory Mariring yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Harum. Hanya Tuhanlah yang menyembuhkan segala sakit penyakit dari anak kami ini. Demikian juga Bapak Fatah yang dirawat di rumah, berikan kepadanya kesehatan, pemulihan. Juga kepada Bapak Sunarto dalam pemulihan kesehatannya untuk bisa sempurna saat seperti sedia kala, maupun juga Ibu Ninis, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati sehingga Ibu Lilis semakin sehat dari waktu ke waktu. Ada mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang masih membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan dan memenuhi apa yang dirindukan, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk bertambah usia dalam kehidupan Ibu Vera pada tanggal 5 yang lalu, karena Ibu Vera dapat selalu merasakan tuntunan dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga percaya bahwa hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai anugerah daripadamu yang patut kami syukuri, dan kami isi dengan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi gerejamu di gedung gereja di satu dari dua ini, ya Tuhan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pihak pemerintah, sehingga pemerintah juga turut andil dalam memperhatikan dan menegakkan protokol kesehatan di tempat kami, dan kiranya kami pun juga punya jiwa dan semangat yang sama. Tuhan juga berkati kami sebagai majelis jemaat untuk melakukan pelayanan, membangun hidup persekutuan dan pelayanan kami dalam segala situasi dan keadaan, yang tidak pernah kendor, semangat untuk melayani dan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Yang memberkati seluruh jemaatnya dalam membangun hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian, dalam mengatasi pergumulan-pergumulan di berbagai masalah kehidupan, dalam hidup sebagai pribadi, keluarga, pekerjaan, dan apapun yang menjadi bagian dari pergumulan yang kami percaya Engkau Maha Kasih untuk mampu memberikan solusi yang terbaik, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang sementara ini harus belajar online. Biarlah Tuhan tetap berkati mereka, dan mereka boleh menerima segala pelajaran dengan baik, dan boleh mengaplikasikan ilmu dan didapatkan juga dengan baik. Para lansia, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, melindungi dari segala hal yang membahayakan mereka, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, semua yang menjadi pergumulan bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati para pemimpin bangsa untuk melakukan tugas dan panggilannya dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan, seluruh doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdiri dan kita menaikkan pujian melalui PKJ 265 baitnya yang pertama. Dengan penuh rasa syukur nyatakanlah kasih dan pengampunan dalam seluruh kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Anak dan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dari Ibu, Bapak Ibu juga sebentar kalau kita pulang, Bapak Ibu ditahan sebentar untuk ada jemaah kasih dari keluarga Bapak Wisnu dan Ibu Pendeta. Terima kasih.
Ya, kami persilakan bergantian supaya tidak berkerumun. Ya, silakan.